opening lu gitu doang ya enak ya? Emang enak. Ngapain pakai opening? Apa kabar gini. Ya, sekarang kita openingnya. Alright, hello, Inback lovers, Cila. Kali ini gue di channel tercinta ini kita ngobrol-ngobrol ya bersama dengan bintang tamu kita kali ini yang lagi viral. Mungkin udah banyak orang yang pansos sama lo ya. Oh, kebalik ya? Atau gimana nih? Ini channel siapa sih? Channel gue. Makasih. Iya. Sampai pansosnya. Gue sih. Jadi apa namanya? Ternyata lagi viral-viralnya seorang Lutfi Agizal. Yes. Jadi lagi rame kan ngomongin lo, dan kita kayaknya sih gak bakal ngomongin itu deh. Udahlah, selesai lah ya. Kita sekarang ngomongin tentang si Anjaynya ya. Oh, sama aja ya. Dan ternyata Kak Indra itu adalah kakak senior saya. Nah, ini yang kita bahas ya. Di balik itu ternyata dia sempat aku MC-in untuk acara Senyum 3 jari. Apa itu? Aneka, yes. Ternyata ini model Aneka ya. Betul, 2011 Cover Boy. Waktu itu acaranya di mana? Salemba, masih ingat dong. Itunya pemilihannya di Salemba. Pemilihannya Di hotel di hotel. Bukan. Di Sangri Bukan, Pak. Di Apa? ballroom apa? Highlight. Ya itulah. Highlight ya? Iya, benar. 10 Iya, benar. Highlight. Terus MC-nya siapa? Sosok enggak tahu. Pengen banget disebut. Itu angkatan Ya iyalah, MC-nya Indra Herlambang. Indra Bekti. Oh, Indra Bekti. Herlambang lagi. Oke, dari 2011. Sebenarnya siapa sih seorang Lutfi Agizal ini? Contohnya di balik itu orang kan pada mungkin baru taunya sekarang ya kan? Bener nggak? Tuh. Taunya di sekarang ternyata ini seorang cover boy dan itu usaha lo. Tuh lo asal lo dari mana sih sebenarnya? Oke. Jadi gue itu anak asli Semarang. Oh, anak Semarang. Daerah Semarang. 2011 tertarik di dunia model sampai bisa ikut cover boy waktu Jawa Tengah. Sebelumnya ikut-ikutan apa gitu? Ikut-ikutan modeling yang Modeling nggak yang- sengaja gitu. Gue tuh dulunya pemain motor, jualan motor waktu, terus tiba-tiba ada, lu jadi model foto motor Yang ngajak siapa? majalah. Ada temen gue di Semarang. Terus ada manajemen agensi gitu, lo ikut model-modelan, belajar, berlatih di situ sampai akhirnya Umur berapa tuh? SMA kelas 2 kalau nggak salah. Tapi emang cita-citanya mau jadi model atau apa dulu waktu masih kecil gitu tuh? Cita-citanya sampai sekarang pilot. Pilot. Nah, nanti tuh aku bahas Oke. Jadi model, cover boy, terus ikut lagi, ikut elemen. 2013 aku perwakilan elemen Jawa Tengah. Sempat ini bidang badannya. Ya, ada fotonya tuh di sini. Nih. Sekarang jadi gini. Nah, nanti kita kasih fotonya. Sekarang. Nah, 2013 perwakilan Jawa Tengah. Masuk tuh. Album tuh masuk. Juara 1 Jawa Tengah. Mewakili Jawa Tengah ke nasional. Ke nasional terus? Ya, nasional belum. Berarti masuk final nasional dong? Tapi saya pemegang rekor usia paling muda selama 10 tahun elemen itu ada 2000. aku pernah bawain acaranya tuh. Betul, tapi pas itu adalah Indra Herlambang. Nah, terus di situ mulai iklan, mulai FTV, mulai film pertama 2000. Manajemennya siapa waktu itu? Aca Prayogi, rumah artis. Sempat Megang megang Aca. dulu Anak pemain Aneka rekor. juga kan? Ya. Sempat megang. si Aca. Sempat megang manajemennya Dewi Persik kalau nggak salah ya. Jadi sama saya Jago sempat pegang dia. Ya. Gue datang situ, FTV sinetron, film Hotline 666, BMU TV set film pertama gue 2014. Baru nyampe 2015. Oke, gue putusin di sini langsung dapat film itu. Udah Gak akhirnya bisa acting awalnya. gitu. Jadi belajar otodidak, ayo langsung syuting. Gue yakin bisa diajarin mental dan berhasil film itu jadi rilis. Di situ saya mulai dari mau lagi acting, FTV dan lain sampai detik ini gue makan hidup dari penghasilan. Oh gitu. Jadi lo berarti masuk dunia entertainment itu 2011 berarti ya maksudnya? Ketemu 2011 ketemu saya. Waktu itu ngobrol atau apa yang lo inget dari gue waktu itu? Kalau nggak salah itu ada sesi mentor Oh, dari
dari senior itu ya. Ada Kak Indra, ada Kevin Leonardo, ada kalau nggak salah Reza Radian. Oh iya iya. Di Salemba itu ya. Oh Reza Radian ya. Kalau nggak salah ya, aku ingat banget. Dan ternyata Kak Indra itu dari dulu memang nggak sombong dan sampai sekarang nggak sombong sih. Alhamdulillah. Bisa aku masih kan bisa. Kok siapin. Ternyata ini mata duitan ternyata ya. Nah, terus akhirnya lo merasa terkenal gak sih pada saat lo masuk di dunia entertainment itu selama dari 2011 kemudian 2014 ya mulai film ya? Iya. Sampai akhirnya 2019 2020 ini gitu. Oke. Karena yang buat gue terkenal tidak terkenal itu adalah sudut pandang masyarakat. Kalau kita pengen terkenal ya nggak bisa juga sih, susah. Kita pengen terkenal tuh susah. Aku bisa kok. Susah loh. Yang saya lakuin juga sampai sekarang juga tidak mengarah ke situ, tapi ketika memang saya bisa melakukan suatu hal yang positif dan itu jadi terkenal pro dan kontra ya mungkin itu titipan yang dari atas. Nah, tapi berarti maksud lo pencapaian seperti apa sih di dunia entertainment lo yang akhirnya membuat lo tuh berhasil ada di dunia entertainment ini? Tentunya pencapaian gue adalah dimana 2011 gue memutuskan untuk masuk ke dunia modeling, dan 2014 gue memutuskan untuk terjun di dunia entertainment. Itu sih pencapaian gue itu aja. Itu Karena pencapaian ke belakang gue nggak tahu prestasi atau sensasi itu di mata kalian. Percuma kita bilang prestasi tapi kalau di depan kalian itu bukan prestasi. Ya kan prestasi kan bukan pengakuan diri kita. Prestasi adalah asumsi dari orang yang melihat. Karena gue pernah dapat selentingan nih gitu. Lo tuh merasa bahwa selama ini gue di dunia entertainment belum terkenal banget gitu. Tapi setelah kejadian kemarin ini, akhirnya lo merasa akhirnya kok orang lihat gue gitu. Iya. Ya, apa bener tuh kayak gitu? Oh benar itu benar banget. Makanya gue selalu bersyukur sama yang di atas. Kalau emang ini menjadi langkah untuk viralnya gue akan menjaga ini dengan baik. Tentunya bagaimana keviralan ini gue arahkan ke suatu hal yang positif, bukan malah menjadikan gue menjadi orang yang sombong, menjadi gue orang yang makin urakan, menjadi orang yang mencontoh hal yang tidak baik dari gue. Karena ketika kita terkenal seperti Kak Indra, beban moralnya pasti besar. Kita harus memberikan suatu hal yang positif. Ketika kita memberikan hal yang negatif, jujurlah sama diri kita. Berarti gue ngajarin orang untuk ngajarin apa benar ya? Bener nggak? Nah, gue harus menjaga amanah itu yang dari Allah. Ya sampai sekarang kita ketemu di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKKI. Kita ketemu di sini dengan gue habis viral. Ini jadi hal yang positif. Betul. Nah, pada saat lo viral itu dan banyak sekali hujatan-hujatan yang ke lo sampai Instagram pun juga di take down gitu ya. Sebenarnya apa sih tujuan lo tuh untuk membuat ini gitu? Apakah memang ada niatan lo untuk menjadi viral, atau karena lo udah tahu strategi konten atau gimana nih? Buat konten kah atau apa sebenarnya? Kalau strategi konten, gue YouTuber baru 2020. Gue reborn tanggal 17 Agustus pas kemerdekaan. Tanggal 29 gue viral. Bagaimana cara orang yang belum tahu apa-apa tiba-tiba jadi viral? Baru banget di YouTube baru 17 Agustus 2020 itu? Iya. Baru lo memutuskan untuk ada di YouTube? Video pertama itu? Iya. 2020 ini? Iya. Ya Allah, gue udah 5 tahun, 6 tahun yang lalu, awal-awal belum ada tuh si Raffi Ahmad, Baim segala macem gitu ya. Yang viral itu, gue gak pernah viral itu gue. Viral itu susah. Iya benar. Dan kita mau ngejar viral itu juga nggak tentu bisa kalau memang. Nah ini berarti lo apa pengen tujuan konten buat seperti ini untuk supaya viral? No. Jadi begini, kita harus bahas anjay nih ya. Iya. Jadi gue melihat fenomena anjay itu adalah bahasa tongkrongan, bahasa slang. Setuju dong. Dari dulu banyak. Sebenarnya ya bukan itu jadi sebuah diciptain orang atau siapa, tapi kayak bahasa tongkrongan kan. Betul. Tapi apakah bahasa tongkrongan ini sudah ada yang membahas? Bukan membahas, menambah edukasi. Gue melihat, wah ini ada sektor di mana bahasa tongkrongan ini tidak pernah dibahas. Karena tongkrong antara tongkrongan dari ujung Sabang sampai Merauke, tentunya pasti beda-beda dong.
Oke, tapi sebelum kesana nih, apa yang membuat lo jadinya kepikiran untuk itu? Apa tercetus gara-gara apa gitu kan? Oke. Terus kemudian si siapa? Itu pas saat udah mulai lo masuk YouTube, pikiran itu untuk lo bahas di YouTube lo atau gimana? Oke, gua melihat ini terus wah kayaknya menarik kalau ini kita bahas. Kita meniru konsepnya Mbak Nana Najwa, Ya. menanyakan suatu hal yang kita tidak tahu pada orang yang tahu. Nah, platform gua apa nih? Kalau sama sosial media Instagram cuma terbatas waktunya. Ya. Wah, gua harus ke YouTube nih. Nah, gua masukin ke YouTube. Anjay ini gue temukan berita adalah maaf plesetan dari kata anjay. Maaf ya. Tapi gue tidak bilang itu. Diri gue dari gue masih bertanya-tanya, bener nggak sih? Saya tanya ke pakar bahasa Indonesia ini, Pak, menurut Bapak seperti apa? Ternyata itu jadi edukasi buat gue sendiri. Dalam berbahasa itu ternyata ada ilmu linguistik, ada simantik dan ada leksikon. Dari case ini ya, yang saya tanyakan, anjay itu adalah simantiknya. Lalu simantik ini memiliki. Simantik itu apa? Nah, simantik adalah suatu hal yang diucapkan tapi memiliki bukan memiliki arti sesungguhnya. Nah, tapi itu ada arti sesungguhnya, namanya leksikon. Nah, leksikon adalah berarti secara langsung kita ngomong anjay sama dengan kita ngomong Nah, waduh, ini kalau anak-anak ngomong nggak tahu tempatnya di mana, kepada siapa, intonasinya seperti apa, penyusunan kalimat seperti apa, tidak ada yang edukasi, bisa menimbulkan maaf. Ini anak kecil kok ngomong kayak gini sama orang tua, sakit hati ataupun image ke anak kecil itu karena nggak ada orang yang tahu. Mungkin kalau gue secara pribadi sih itu mungkin kata halusnya sih gitu. Daripada gue ngomong keren banget nih gitu misalnya gitu ya, apa namanya, kan itu kayak biasa ya bahasa orang yang lagi gaul dan tongkrongan gitu. Terus nah kemudian akhirnya diperhalus supaya jangan jadi terlalu kasar gitu. Nah akhirnya anjay itu anjay gitu. Gue sendiri sih jarang menggunakan kata-kata itu ya, maksudnya jadi sering orang lihat ngomong kayak gitu, entah itu di tapi nggak mungkin, entah gimana, apakah ada di tayangan TV atau apa gue nggak tahu, kayaknya mungkin ada ya gitu ya. Nah itu yang I don't know, mungkin kalau mungkin ada kebanyakan orang akhirnya pakai itu karena untuk keren gitu ya, keren gitu, bahasa ya udah bahasa sehari-hari yang mungkin jadi orang tuh ya tahu anjay itu keren ya gitu, wow cool gitu kali ya. Gitu. Nah di sini juga gue tidak melarang siapapun yang pengen ngomong maaf anjay itu ya, tidak pernah melarang. Justru gue dukung kalau orang ngomong anjay itu untuk melakukan hal yang positif ya, membuat kita jadi akrab kayak gitu, ataupun suasana menjadi enak. Oke, good banget. Tapi jangan sampai kata tersebut menjadi sebuah hinaan yang akhirnya nanti orang jadi, kok lu ngomong gini ke gue? Tapi pernah ada nggak lo dengar orang menghina pakai anjay? Jangan gue yang ngomong. Komnas HAM pun Pak Haris Merdeka menerima banyak laporan itu. Gitu. Jadi memang ada gitu. Jadi semua pakai bahasa anjay itu. Anjay ya banyak keresahan di situ. Oh, repot banget sih lo mikirin kayak gini gitu. Kenapa nggak lo cari cara lain gitu? Kenapa mesti hal ini? Ya mungkin ini suatu hal yang menarik. Nyatanya juga gue membahasnya dengan cara yang benar. Gue tanyakan ke pakar yang di bidangnya, narasumber di bidangnya, termasuk gue tanyakan kepada Pak Aris sebagai orang yang concern terhadap anak, perlindungan anak. Gimana nih kalau anak kecil terbiasa menggunakan kalimat ini Pak? Ketika memang itu positif, gak apa-apa. Tapi kalau ini sifatnya negatif, mengungkap, merendahkan harta martabat seseorang, itu adalah kekerasan verbal. Dan itu ada undang-undang yang 2004 perlindungan anak. Yang menyampaikan siapa? Pak Aris. Di bidangnya, bukan saya. Tapi yang di pemikiran netizen adalah saya melaporkan, saya melarang, saya mengadu. Jadi lo pengen nyampein di sini bahwa lo hanya timbul dari keresahan lo sendiri, dan itu bukan keresahan gue juga sih, dari berita yang gue temukan, gue tanyakan ini. Dan juga ada laporan-laporan dari banyak orang mungkin menyuarakan, mewakili mereka gitu kan ya. Dan akhirnya maksudnya di sini lo tadi bukan untuk melarang, terus kemudian untuk mengarahkan ini. Mungkin kalau ada orang ngomong anjay makan jadi pidana atau apa gitu kan.
tidak sama sekali. Justru usaha gue di sini adalah memberikan wawasan dan edukasi. Tujuannya apa sih? Gue selalu bilang membuka pikiran orang. Edukasi itu adalah orang yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi mengerti, yang mengerti jadi bisa bersikap. Ketika orang yang tidak tahu tidak mau menerima, dia bisa menggunakan perilaku yang positif. Dengan cara apa? Tantangan sendiri. Nah, jadi ternyata berbagai kontroversi pendapat-pendapat masuk lah ya, masuk dengan adanya itu. Itu lo udah sadar bahwa akan ada konsekuensi seperti itu, atau lo yang lo harapin dari ini? Oke, yang gue harapin adalah jujur ya. Orang jadi tahu. Oh, jadi tahu. Jadi viral? No. Orang jadi tahu dulu. Oh, anjay itu edukasinya seperti ini. Ketika bisa menggunakan sesuatu yang positif, oh berarti seperti di caranya. Ketika menggunakan yang negatif, oh jangan seperti ini. Dan cuma sampai itu doang. Tinggal silakan orang untuk memilih. Ya, go ahead. Jadi di sini lo kayak banyak pendapat bahwa dia ternyata lo ternyata mau jualan dengan kayak gini. Jualan apa nih maksudnya? Endorse? Iya kali. Instagram? Yes. Saya bilang saya menerima endorse. Tapi tolong dilihat. Dengan traffic 150 juta in-person di Instagram, itu tentunya tidak mudah membuat traffic seperti itu. Betul. Dan saya tidak mau makan ini sendiri. Saya membuka kesempatan kepada UMKM, pengusaha online yang maaf ini kan pandemi ya banyak yang susah untuk promosi. Ataupun pengusaha-pengusaha yang lain, company yang lain yang pengen beriklan dengan memanfaatkan traffic 150 juta itu dengan harga yang di bawah rata-rata orang. Kalau harusnya lo punya niat seperti itu, nggak usah bayar dong, lo gratis. Betul, harusnya gratis. Iya. Tapi uangnya bukan untuk saya semuanya. Oh, aku punya karyawan mas kedai kan ada 5 karyawan saya. Itu maaf ya. Ini sebenarnya gue pengen bilang aja. Iya, nggak apa-apa. Jadi karyawan gue itu orang-orang yang kena dampak PHK. Terus ada yang masih mahasiswa, ada yang udah baru lulus, bingung cari kerjaan di mana, dan mayoritas nasibnya sama kayak aku. Dia sama-sama yatim. Gitu. Jadi udah bro, ayo kita sama-sama berkarya. Kalau ada hasil, gue akan bagi bersama. Iya. Nah itu omongan kita ya. Iya. Udah denger sih. Ya udah. Gue ngomongnya makanya. Iya. Nah, denger lo juga harus balikin duit nih gara-gara Instagramnya di take down. Oh iya dong, karena gue tipe orang yang memang kalau itu bukan hak gue, kenapa gue harus tahan? Jadi ada satu tim gue itu yang ada yang beli manajemen endorsement, ternyata ada. Saya beli 50 slot. Jadi angka tadi segitu dikali 50 slot, diambil dulu, dibuat jualan lagi. Ternyata banyak efeknya, efek dominonya, banyak orang yang mendapatkan penghasilan dari apa yang gue lakukan. Manajemen ini ngambil untung mungkin 50.000, ya membantu kan banyak orang membuka lapangan kerja. Nah itu orang tidak melihat itu, gitu. Dan ketika itu masuk ke saya, jujur memang sampai angkanya pun gue nggak nyangka 100 juta. What? 100 juta? Yes. Ya ampun, gue udah Selama tahun-tahun 5 hari orang nge-booking, nih transfer semua dulu ke tim saya. Terus ketika memang down, apakah saya harus menahan? Tidak kan? Ya, Saya balikan. Dan yang posting di hari itu saya refund. Fair? Kalau saya tidak balikan dan saya tidak refund, itu baru yang kita fair. Wow, jadi ternyata begini guys ya, dibalik cerita itu semua gitu kan. Ya makanya orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin orang jadi lihat tuh dari luarnya aja gitu. Mungkin ada basis pemanfaatan dari berita yang ada gitu kan. Pengaruh dari orang lain. Terpengaruh dari orang lain. Ada arus yang besar. Oh, besarnya di sini nih, orang ikut-ikutan akhirnya. Ya, betul. Gimana perasaan lo saat dibully, saat di take down Instagram lo? Tapi kayaknya lihat lo fan aja ya. Yes. Karena tapi dalam hati hancur mungkin ya. No. I thanks about psikologi. Gua belajar di psikologi sekolah A2 di universitas gue. Bahwa ketika kita bisa memilah mana yang kita harus pikirkan, mana yang tidak pikirkan, itu bisa berdampak dengan kepribadian kita, kondisi kita, psikis kita. Nah, yang gue lakukan adalah gue memilah. Oh, ini adalah dunia maya, ini sosial media, dan ini adalah kehidupan nyata gue. Ketika gue sedang berada di sini, gue selalu menyempatkan berada di titik abu-abu untuk gue melepas semuanya. Habis dari sosial media, wah hujat nih. Oke,
tutup, gue mau scan dulu di tengah-tengah, baru gue bawa lagi depannya. Itu simple. Wah, artis-artis di dunia ya, yang depresi karena dibully di sosial media, akhirnya memutuskan untuk sih bunuh diri. Nah itu jangan sampai, karena dia tidak tahu mana titik tengahnya. Itu yang harus sikapi kita ya. Maksudnya pada saat ini konsekuensi membuat sebuah postingan pasti ada konsekuensinya. Entah itu bakal dibully atau bakal disenengin, kita nggak pernah tahu kan. Nah itu Dan kita jangan harus salah ya, orang yang terlalu disanjung-sanjung itu juga bisa berpotensi bunuh diri. Kenapa? Dia punya kelebihan kepedean sesuatu hal. Nanti suatu saat dia tidak mendapatkan kepedean itu, bisa ngambil hal itu, bisa jadi gitu. Ya, Kayak kita harus bisa bersikap. ya itu dia, kita harus bersikap dewasa gitu kan. Nah satu lagi, jadi ini sebenarnya kalau lo ini banyak yang nanya nih, pacar gimana pacar? Masih punya pacar atau gay? Aduh, Ini kan eligible bachelor. kayak wartawan ya lu. Gak apa-apa kali ya kan dia Ya. nanya gitu. Jujur aja sih, ya ada dampaknya juga kalau Oh, pasangan gua sama adik ya. Yang bikin berdampak adalah netizen menyerang keluarganya, netizen melibatkan dia, padahal apapun yang salah gua nggak pernah ngebela dia, ya kan? Netizen menyerang keluarga gua, keluarga pasangan gua, akhirnya pasti ketika gua dari yang mana, itu urusan lu kenapa gua bawa santet itu gede ya kan? Bola efek bolanya gelapnya gede, ya mereka resah. belum salju kali dah. Ya itu tuh salju dingin, ada panas pak. Oh iya udah. Itu Sayang sekali. Jadi sendiri sekarang. untuk saat ini sedang Sendiri. ya Menangis. bukan itu lagi. Ku mencintai, iya sih. Oh, itu sayang sendiri. Masih. Maksud coba berusaha. 4 tahun lebih. Iya. Kayaknya tahu lah siapa namanya. Iya. Itu. Dan ketika memang ini jadi keresahannya, membuat kekhawatiran untuk tidak nyaman pada pasangan gue atau keluarga, saya minta maaf berkali-kali. Saya minta maaf. Ini mau ngomong apa tuh kalau misalnya Ketemu langsung syuting. Yang gue lakukan selama 4 tahun lebih, setiap hari gue selalu berusaha memberikan yang terbaik hari demi hari untuk pasangan gue. Selalu gue berusaha untuk mensupport, memberikan dukungan kepada pasangan gue dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Dan gue selalu mengambil apapun keputusannya dia. Tapi aku mohon, kalau ini menjadi kesempatan ataupun ada kesempatan untuk aku memperbaiki semuanya, aku cerai. jadi kemarin ini nggak diputusin. Ya, Pak Lu ya. Oh iya, nangis dong gue. Soalnya kita move on, right? Kalau misalnya jodoh ya jodoh ya kan. Ya, semua syukuri apa yang Betul. ini nggak sih? Betul, aku setuju banget. Jodoh ya jodoh, tapi jodoh itu bukan tangan kita. Ya. Jelas. Kita bisa berusaha. Yes. Thank you so much. Sama-sama. Cerita yang begitu luar biasa nih dari seorang the viral man of the year, ya. Boleh gua kasih itu predikat seperti itu ya. Thank you. Karena keresahannya dia untuk sebuah kata menjadi viral dan menjadi berita yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa jadi suatu edukasi yang Amin. baik ya, dan ternyata seorang Lutfi juga support YKK, di mana aku sebagai duta YKK di sini mensupport dia untuk menggalang dana. Silakan aja kalau misalkan ada yang mau ikutan penggalangan dananya. Ini serius, jangan ada permainan atau ini jangan dimain-mainin, karena ini serius. Nah saat ini secara resmi seorang Lutfi itu ingin membuat sebuah penggalangan dana untuk Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi, semoga sukses. Ini silakan donasi di sini. Nomor YKK di sini, nomornya Lutfi di sini, dan kalau mau beli bajunya Lutfi
silakan lihat di YouTube-nya Lutfi. Apa tuh? Lutfi Agizal gitu aja. Jangan lupa subscribe, like atau dislike sesuka kamu. Yang penting jangan di skip. Itu dia. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Alright. Dah.